Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa kembali di Ahad ketiga ini, ya, untuk melanjutkan kajian yang kita ambil temanya dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya, mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini sampai Isya dan nanti kembali ke rumah, kita berdoa berharap menjadi catatan amal soleh buat kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, tema malam ini tentang menjauhi perbuatan bid'ah, menghindari perbuatan bid'ah. Ya. Bid'ah pengertiannya adalah mengada-ada sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Menambah-nambah. Ya. Jadi kalau menambah-nambah, mengada-ada, seolah-olah agama Islam ini belum sempurna. Seolah-olah kalau kita menambah-nambah, mengada-ada sesuatu yang baru, berarti sama saja kita menganggap Islam itu belum lengkap, gitu, belum sempurna. Ya, padahal kelengkapan kesempurnaan Islam sudah dinyatakan oleh Allah di surat Al-Maidah ayat ketiga. Surah 5 ayat ketiga. Ayat yang terakhir diterima oleh Rasul saat beliau haji wada. Sehingga ketika ayat ini diterima lalu disampaikan oleh Rasul, Abu Bakar langsung bersedih karena Abu Bakar menangkap pesan seolah-olah Nabi tidak lama lagi beliau akan meninggal. Ya, ayatnya adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Di tengah-tengah ayat ya, Al-Maidah ayat 3 lumayan panjang. Al-yawma, kata Allah, hari ini akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan telah aku cukupkan nikmatku berupa Al-Quran itu. Nikmat yang luar biasa buat umat Islam. Jadi dari ayat ini Allah mengatakan akmaltu dan atmamtu. Ya, ada yang menafsirkan akmaltu itu lengkap secara kuantitas, atmamtu itu sempurna secara kualitas.
Artinya nggak perlu lagi kita menambah-nambah, mengada-adakan sesuatu yang sudah sempurna. Oke. Nah, Bapak, Saudara sekalian, sebelum kita lihat kitabnya ya. Bid'ah itu pada soal ibadah dan akidah. Dua itu. Terkait dengan muamalah, ya, interaksi sesama kita, sesama manusia, itu tidak ada kata bid'ah. Jadi kata bid'ah dilekatkan ya hanya pada soal akidah dan ibadah. Kalau urusan muamalah misalnya dalam hal perdagangan, ya tidak ada istilah bid'ah. Termasuk dalam hal teknologi. Ini misalnya nih. Ini misalnya nih. Tak bisa kita katakan bid'ah karena bukan soal ibadah. Teknologi ini tuntutan. Kalau soal teknologi, soal keduniaan, Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Gitu. Oke. Nah, bid'ah ibadah, Bapak Saudara sekalian. Jadi bid'ah pada soal ibadah. Nah, ibadah itu menurut ulama fikih itu terbagi dua. Ada namanya ibadah mahdhah atau ibadah khos. Atau kalau Nurholis Majid mengartikan ibadah primer. Mahdhah, khos, primer. Lawannya ibadah yang kedua namanya ghair mahdhah, khos, lawannya am, primer, sekunder. Nah, bid'ah dilekatkan pada ibadah yang mahdhah, ibadah khas, ibadah khusus, ibadah primer. Karena pada ibadah khas, ibadah primer, ibadah mahdhah ini sudah lengkap juklak dan juknisnya. Nah, ibadah mahdhah ini rukun Islam yang 5 itu. Mulai dari sholat ya. Ini ibadah mahdhah, ibadah khas. Ibadah yang sudah lengkap petunjuk teknisnya dan petunjuk pelaksanaannya. Sehingga di dalam melaksanakan ibadah ini kita nggak boleh melakukan inovasi, melakukan kreasi. Nggak boleh. Kalau kita melakukan inovasi, kita melakukan kreasi, maka terjadilah bid'ah. Apa hukumnya? Apa dampaknya kalau kita melakukan sesuatu yang masuk kategori bid'ah? Apa kata Nabi? Ada dalam hadis di kitab ini ya, Riyadhus Shalihin. Apa kata Nabi? Man amila amalan falaisa lahu amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amal yang tidak aku perintahkan, yang tidak aku contohkan, maka tertolak. Inilah bid'ah. Ya. Jadi pada ibadah mahdhah salat itu petunjuknya sudah lengkap, Pak. Sampai-sampai Nabi mengatakan apa di sana? Sallu kama ra'aitumuni
usolli. Salatlah kalian dan lihat bagaimana cara aku melaksanakan sholat. Jadi sholat yang kita lakukan, panduannya melihat bagaimana Rasulullah sholat. Ya. Gak boleh kita melihat sosok lain. Kata guru saya, jangan kata guru saya. Kata Nabi. Kata Nabi. Makanya ketika Abu Hurairah ditanya oleh sahabat, Ya Abu Hurairah, bagaimana sih sholat itu? Maka Abu Hurairah menjawab, kalau Rasulullah sholat, gitu. Ketika ditanya bagaimana sih sholat itu, Abu Hurairah menjawab, kalau aku sholat bukan, tapi kalau Rasulullah sholat, maka bla 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 bla. Ya Bapak Ibu. Jadi ibadah mahdoh itu yang 4, sholat, puasa, zakat, haji. Ini petunjuknya sudah lengkap, pelaksanaannya pun sudah dicontohkan oleh Rasul, sehingga kita muttaba namanya, atau ittiba. Kita mengikuti. Ya, ada namanya muttaba, kita mengikuti, tapi kita tahu alasan mengikutinya. Itu namanya ittiba atau muttaba. Tapi kalau kita mengikuti, tapi kita tidak tahu sebab alasan kita mengikuti itu, ini namanya taklid. Ya, kalau level anak SD bolehlah taklid ya. Anak SMP bolehlah. Tapi kalau sudah SMA, sudah mahasiswa, harus ittiba. Kenapa Rasulullah kalau sholat begitu? Oh, dia tahu karena dia baca. Ya, jadi sampai pada tahu argumentasi itu namanya ittiba. Ya Bapak Ibu. Dalam hal puasa sudah ada contohnya. Makanya ibadah yang 4 ini, sholat, puasa, zakat, haji, sudah ditentukan. Apanya ditentukan? Pertama waktunya. Ditentukan waktunya. Sholat waktunya jelas. Nih. Ya. Ini berdasarkan surat Al-Ankabut, surat 29, ayat 45. Ya, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sudah ditentukan waktunya sholat itu. Ya. Caranya sholat sudah ditentukan. Cara sholat sudah ditentukan. Gitu. Makanya bagaimana cara sholat kita sedapat mungkin mengikuti. Gerakannya, bagaimana Rasul melakukan gerakan sholat. Usahakan kita bisa ikuti. Bacaannya, apa yang beliau baca saat sholat itu, sedapat mungkin kita mengikuti. Jadi nggak boleh kita buat cara sendiri. Takbir misalnya. Sudah dicontohkan oleh Rasul, bagaimana takbir. Ya, angkat tangan, ya, boleh setinggi dada atau sampai telinga. Boleh disentuh untuk meyakinkan. 2 itu. Jadi nggak boleh kita melakukan gerakan sendiri. Kita buat cara takbir menurut kita. Kalau cara takbir berdasarkan kreasi, nggak seragam, Pak. Ya. Kemudian pada saat takbir, angkat tangan dengan takbir, bacaan takbirnya, Nabi mencontohkan. Ada 3, boleh bareng. Allahu Akbar, bareng. Ada yang angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Atau takbir dulu. Allahu Akbar, baru. Jadi boleh 3. Baik. Jadi ibadah mahdoh waktunya sudah ditentukan. Puasa waktunya ditentukan.
waktu bulannya maupun waktu jamnya. Sudah ditentukan. Kita nggak boleh membuat kreasi. Waktunya, bulannya kita buat. Ya, sampai begini Pak. Jadi ada 3 karakter berdasarkan kisah ini ya. Ada 3 orang sahabat laki-laki mendatangi Rasulullah ke rumah Rasul. Ya. 3 orang sahabat ini penasaran, pengen tahu kenapa Rasulullah dosanya sudah diampuni. Apa sih yang beliau lakukan? Sehingga dosa beliau yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Surah 48, Al-Fat, ayat pertama kan? Ayat kedua. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu ayatnya. Nah, 3 orang ini penasaran. Pengen tahu apa sih yang dilakukan oleh Rasul sampai beliau dosanya sudah dijamin diampuni, yang lalu maupun yang akan datang. Ya, akhirnya mereka sampai ke rumah Rasul, tetapi tidak ada Rasul. Ada Aisyah dengan pembantu. Ya. Maka 3 orang ini bertanya ke Aisyah, bagaimana sih Rasulullah itu ibadahnya sampai dosanya yang lalu yang akan datang sudah diampuni? Aisyah mengatakan, Nabi Rasul itu beliau sholat, tapi beliau juga tidur. Kemudian yang kedua, Rasul itu puasa, tapi beliau juga berbuka, makan. Nah yang ketiga, Rasulullah itu menikah. Nah 3 orang ini, ya, karena pengen menyamai Rasul, dosanya yang lalu yang akan datang diampuni. Kalau Rasul 3 tadi itu, maka orang yang bertiga ini berkata, orang pertama berkata, kalau Rasul puasa, Rasul sholat, Rasulullah juga tidur, saya tidak akan tidur, sholat terus. Supaya bisa menyamai Nabi, bahkan melebihi Nabi gitu ya. Yang kedua, kalau Rasul puasa, Rasulullah juga berbuka, orang kedua berkata, saya nggak akan berbuka. Yang ketiga, kalau Rasulullah menikah, maka saya nggak akan menikah. Ya, nah setelah mereka selesai bertiga mengatakan itu, Nabi masuk. Nabi pulang, lalu Nabi berkata, tadi kamu bilang begitu, kamu bilang begitu, kamu bilang begitu. Jadi walaupun Nabi tidak ada di situ, tapi Nabi tahu. Apa kata Nabi? Ibadah itu standarnya aku. Kalau aku puasa, sholat, aku juga tidur, maka kamu juga sholat dan artinya ada waktu-waktu sholat, ada waktu-waktu tidur. Yang kedua, puasa, ada waktunya berpuasa, ada juga waktunya berbuka. Termasuk yang ketiga, menikah. Ya, ini kecenderungannya begitu Pak, manusia ini. Suka berlebihan. Dan sesuatu yang berlebihan belum tentu baik. Malah bisa jadi salah. Baik. Nah yang ketiga, ibadah mahdo itu ditentukan waktunya, ditentukan caranya, ditentukan tempatnya. Ya, haji misalnya, umroh misalnya, itu ditentukan tempatnya. Haji umroh harus di Mekah. Gak boleh di asrama haji, gak boleh. Latihan boleh, latihan. Itu manasik, silahkan di situ. Baik.
Nah yang kedua, ada ibadah lawannya tadi. Ibadah makhdo lawannya goir makhdo, ibadah khos lawannya ibadah am, umum. Khos itu khusus. Nah, ibadah goir makhdo, ibadah am, tidak ditentukan caranya, tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan tempatnya. Bagaimana kita melakukannya, terserah kita. Islam, Al-Quran, hadis hanya memberikan penjelasan secara prinsip saja. Misalnya, bekerja, ini ibadah, tapi kategorinya ibadah umum. Ya, bagaimana cara bekerja, nggak dijelasin. Tidak seperti sholat, lengkap, detail. Ya, karena bekerja ini terkait dengan keduniaan, maka bagaimana cara kalian bekerja, kalian lebih tahu. Al-Quran, Islam hanya memberikan prinsip saja. Apa prinsipnya? Keadilan, kemanusiaan, gitu. Ya, jangan karena bekerja, ya, kemudian kita melanggar nilai-nilai itu. Belajar misalnya, kayak taklim nih. Bagaimana cara taklim, bagaimana cara belajar, kalian lebih tahu. Apalagi menyangkut metode, menyangkut model. Ya, terserah. Termasuk bekerja, Pak. Makanya kan ada sampai perusahaan yang sampai 3 shift kan. Saking tuntutan produksi. Ya kan? Sementara pabriknya terbatas, maka dilakukan 3 shift. Nah, ini prinsip tadi keadilan termasuk kemanusiaan. Ya. Berapa secara kemanusiaan jam kerja itu? Berapa jam biasanya? 8 jam. 8 jam. Kalau 10 jam boleh, tapi ada nilai lembur. Kalau semalaman bekerja, sehari semalam bekerja, nggak manusia, nggak bisa. Makanya ayatnya kan surah An-Naba ya, surah 78 tuh, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Jadi ada waktu malam kita untuk istirahat, waktu siang itu kita gunakan untuk bekerja. Tapi karena situasi, bisa. Siang buat tidur, malamnya untuk bekerja. Karena shift tadi. Ya, kayak security misalnya. Kalau nggak ada shift, 24 jam, ya nggak manusiawi ya. Nggak manusiawi. Baik, nah Bapak Ibu, sekarang coba kita lihat ayatnya ya. Di kitab Riyadhus Shalihin tentang menghindari perbuatan bid'ah, itu ada 6 ayat yang dikutip. Mohon maaf pada 5 ayat. Yang pertama surah Yunus ayat 32, yang kedua surah 6 Al-An'am ayat 38 dan ayat 153, kemudian An-Nisa ayat 59, dan terakhir Al-Imran ayat 31. Oke. Nah, saya mau garis bawahi ayat yang Al-An'am surah ke-6 ayat yang 38 dan ayat 153. Di surah 6 ayat 38 itu di ujung, di tengah-tengah ayat itu agak panjang, ada kata-kata ma farratna fil kitabi min syai'. Jadi salah satu keistimewaan Al-Quran itu lengkap. Tidak ada sedikit pun, tidak ada satu pun yang terlewat di dalam Al-Quran itu. Seluruh aspek kehidupan
Ya, termasuk sebentar lagi kita mau pilpres. Kita mau pilih pemimpin. Ya, gimana caranya pilih pemimpin? Boleh dibuka Pak yang ada Al-Quran. Al-Baqarah 247. Ya, rempet-rempet dikit nggak apa-apa ya. Iya, saya kira Ustaz punya kewajiban menyampaikan dakwah ya. Sudah ketemu Al-Baqarah 247? Ada yang bawa Al-Quran? Ada yang bawa Al-Quran? Al-Baqarah 247. Dua empat tujuh. Malika. Minal mal. Terus sofa bastotan jismi. Terus ya, wasi'un. Oke Pak, terjemahnya Pak. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya. Terus? Dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja. Kamu dan memberikan berbagai ilmu dan fisik. Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Baik. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan seseorang menjadi raja, seseorang menjadi presiden, itu bukan karena kekayaan. Hartanya sekian triliun. Bukan. Ya. Karena kalau seseorang karena kekayaannya ya dipilih menjadi raja, menjadi presiden, bisa jadi bukan karena kompetensi, gitu. Tapi karena duit. Kalau kena uang, maka seseorang memilihnya itu, diterimanya itu bukan karena ikhlas, bukan karena subjektif, bukan, objektif, bukan. Ya. Yang kedua, ayat ini mengatakan raja, pemimpin itu orang yang wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Jadi raja atau presiden itu bukan karena faktor uang tadi, tapi karena wazadahu bastatan fil ilmi. Dia mempunyai kelebihan pengetahuan wal jismi dan fisik. Ya, fisik. Artinya dari sisi ilmu pengetahuan, dia pengetahuannya luas. Karena dia akan memimpin bangsa dan negara yang sekian ratus juta. Ya, dengan dia berpengetahuan,
maka besar kemungkinan dia bisa menyelesaikan masalah. Dan ketika berkomunikasi dengan dunia luar, dengan negara luar, ya, dia pede. Bahasa Inggrisnya bagus, gitu. Ganteng misalnya. Dulu ketika SBY jadi presiden, kita bangga, Pak. Gagah, ganteng, bahasa Inggrisnya bagus. Ya. Kemudian bukan saja dia mempunyai kelebihan ilmu pengetahuan, tapi yang kedua, dia mempunyai kekuatan fisik. Ya. Sehingga selama dia memimpin sekian tahun, dia bisa sehat. Ya. Tapi kalau secara kesehatan sudah ada fungsi-fungsi tertentu yang nggak berfungsi gitu, nanti khawatir, ya, bisa-bisa sakit permanen. Kalau sakit permanen, maka yang digantikan oleh wakilnya. Nah, wakilnya, ya belum teruji lah, belum teruji. Khawatir jadi apa? Jadi boneka aja jadinya kan, jadi wayang gitu. Ada dalangnya, gitu, digerakkan oleh dalang. Baik. Jadi semua aspek kehidupan manusia sudah ada dalam Al-Quran. Ya, ada. Cuma kan sifat Al-Quran itu mujmal, Pak. Global. Prinsipnya saja. Tidak detail. Kalau detail diatur secara detail, maka Al-Quran menjadi tebal. Yang kedua, manusia jadi tidak berpikir kritis gitu. Ijtihad jadi tertutup. Oke, kemudian ayat 153-nya. Silakan dibuka, Pak. Surah 6 ayat 153. Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wasaqum la'allakum. Oke. Wa anna hadza sirati mustaqima, kata Allah, ini adalah jalanku yang lurus. Islam, Al-Quran, As-Sunnah, itu jalan yang lurus. Jadi kalau kita minta dalam sholat, setiap sholat kita baca, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, maka Allah jawab, ini jalanku yang lurus. Ikuti. Artinya Pak, apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Rasul, sudah lengkap. Jangan kemudian kita tadi mengada-ada. Contoh nih. Kalau kita azan di Al-Jihad sudah benar. Jadi ketika sudah masuk waktu langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak pakai tambah-tambahan sebelumnya. Ada tambahan sebelumnya, Pak, panjang banget kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Baru Allahu Akbar. Ya. Termasuk ketika sholat. Ketika sholat. Lihat hadisnya. Ya. Nabi mengatakan hadisnya itu, idza kumta ilas sholat. Kalau kalian mau melaksanakan sholat, fa'asbigil wudu. Perbaguslah wudu. Wudu dulu. Sumastakbilil kiblah. Kemudian menghadap kiblat, fakabbir. Nah, dari sisi grammar, hadis ini bisa kita lihat, Nabi menggunakan kata summa, kemudian Nabi menggunakan kata fakabbir.
Bukan summa kabir, bukan, tapi fakabir. Coba lihat hadisnya. Idza kumta ila sholat. Kalau kalian mau sholat, fa'asbigil wudu. Segera berwudu. Jadi fa itu artinya segera. Summa stakbil kiblah, kemudian menghadap kiblat. Nah, pakai summa di situ. Artinya setelah selesai wudu, ya kemudian kita boleh tuh selesai wudu nih dari tempat wudu, boleh kita berhenti dulu di situ, ngelap-ngelap gitu, ya. Kemudian masuk summa stakbil kiblat, kemudian pakai summa menghadap kiblat. Setelah itu fakabir. Jadi kalau sudah menghadap kiblat, langsung fakabir. Nggak ada kata-kata lain. Setelah menghadap kiblat, baca ini, enggak, tapi langsung fakabir. Makanya setelah masuk menghadap kiblat, Allahu Akbar. Sesuai hadisnya. Jadi nggak ada lagi kata A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Usolli pada maghribi salasa rakaati mustaqbil kiblati imaman. Allahu Akbar. Nggak ada. Kalau berdasarkan hadis ini. Tarik hadisnya, ya. Nah, ini termasuk kategori bid'ah, menambah-nambah. Nabi tidak melakukan itu. Ya. Tapi ada yang bilang, Ustaz, kan nggak ada larangannya. Ya. Kecuali kalau kita sudah Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram, baru nggak boleh. Sebelum takbir mah boleh saja. Mau makan boleh, mau minum boleh. Ya bisa saja kalau kita bawa-bawa ke sana. Tapi kalau kita mencontoh Rasul tadi, setelah dia menghadap kiblat, hadisnya langsung takbir. Oke Bapak Ibu, termasuk tasyahud ya. Tahiyat atau sholawat. Di dalam sholat. Kalau sholawat di luar sholat, ulama moderat masih membolehkan. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di luar sholat, ulama moderat masih membolehkan. Tapi kalau di dalam sholat, kata Sayyidina itu termasuk menambah, mengada-ada. Ya, Bapak bisa lihat, cek di kitab-kitab, di hadis-hadis, yang namanya sholawat itu tidak ada kata Sayyidina. Ya, kalau ada kata Sayyidina, ya berarti kitabnya bukan kitab aslinya, tapi sudah. Oke, makanya berlaku di situ kata dalam hal itu bid'ah. Salam juga gitu, salam. Bukan nambah-nambah salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ada kata ta'ala. Gak tahu dari mana siapa yang nambah ini. Sederhana. Terakhir gini Pak, saya bawa analogi. Islam datang dari Nabi ke sahabat. Ya. Nabi menyampaikan Islam kepada sahabat. Sahabat menyampaikan Islam, mendakwakan Islam kepada sahabat kecil atau tabi'in, pengikut. Pengikut tabi'in menyampaikan Islam kepada tabi'ut tabi'in. Terus sampai ke kita sekarang. Ini salah satu alasan kenapa Muhammadiyah berdiri. Didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Yang kita kenal motonya kan 3 itu. TBC. Ini gerakan Muhammadiyah kan TBC. Memberantas TBC ini. Apa tuh TBC? Tahayul, bid'ah, khurafat. Ya. Islam dari Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'ut tabi'in, terus sampai kita sekarang, itu seperti
Islam dari Nabi ke sahabat itu seperti air terjun, Pak, dari gunung jatuh ke bawah. Sudah pernah lihat air terjun? Di Tawangmangu itu ada, ya, air terjun. Apa yang Bapak lihat air terjun dari atas ke bawah? Jernih, bening, bersih. Ya, saya suka camping, ya, ke Pangrango biasanya di Sukabumi. Itu kita ke air terjunnya itu sekitar berapa kilo jalan gitu ya. Setelah sampai sana saking capeknya air terjun langsung mengapung itu. Nggak usah dimasak lagi. Jernih, bersih, bening. Air terjun setelah sampai ke bawah ngalir. Itu sahabat menyampaikan dakwah ke tabiin. Masih bening nggak Pak? Masih jernih? Masih bersih? Masih Pak. Tabiin menyampaikan ke tabiin masih bersih Pak, masih bersih. Ketika Islam sudah sampai ke kita, itu seperti sungai Ciliwung Pak. Seperti sungai Ciliwung. Airnya putih nggak? Hitam airnya. Di samping air ada apa lagi? Ada kotoran, ada sampah, ada bangkai. Gitu Pak. Jadi Islam yang sampai ke kita ini seperti air Ciliwung itu. Ya. Sudah tercampur baur dengan animisme, dinamisme. Karena Islam masuk ke Indonesia sudah ada di situ animisme, dinamisme. Animisme keyakinan serba ruh kan. Dinamisme keyakinan serba benda, materi. Ya. Orang berdagang supaya dagangannya laris laku, dia percaya sama penglaris, ajian, ya, entah yang namanya kemenyan gitu ya, dan sebagainya. Oke, termasuk dalam hal urusan kematian, mengurus orang meninggal itu Pak, sudah banyak pengaruh dari Hindu-Buddha. Bapak lihat, kalau orang jenazah di keranda mau dibawa ke pemakaman, diantar ke pemakaman, Bapak lihat ada payung? Ada payung kan? Itu Hindu-Buddha. Payung itu Hindu-Buddha. Segitiga dewa. Berkembang. Kembang dirangkai, ditaruh di atas, itu juga simbol dewa. Kembang itu segitiga, kayak semacam apa yang ada di candi yang di Jawa Tengah itu, Borobudur, stupa ya. Nah, yang bilang gini Pak, itu ada mantan. Kalau di Hindu itu namanya apa? Biksu apa Pak? Kalau kita kan Ustadz Kiai. Kalau di Buddha apa? Di Hindu, di Buddha itu namanya biksu. Ada biksu masuk Islam Pak. Masuk Islam. Nah, dalam ceramahnya dia, apa katanya? Khususnya Hindu-Buddha. Hindu-Buddha, khususnya Buddha di Indonesia, umatnya itu nggak bertambah, umatnya. Tapi agamanya lestari sampai sekarang. Kenapa? Karena yang melestarikan umat Islam. Gitu, itu kata beliau. Nanti bisa di-searching dah. Udah lama itu. Saya tempo hari mau rekam ceramah beliau tuh pakai CD, itu nggak menampung CD-nya saking besarnya. Gitu, ya. Baik, jadi gambarannya begitu Pak. Makanya Allah bilang di ayat terakhir yang saya kutip, yang ada di kitab itu, penulis Syekh Nawawinya mengambil surah Al-Imran ayat 31. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah, kita ikuti Rasul. Allah bilang begitu. Ikutilah aku, kata Nabi. Ya, jadi jangan mengikuti selain Nabi. Jangan mengambil selain Nabi sebagai contohnya.
Kalau kita ambil selain Nabi sebagai panutan, lihat Pak surah Al-Furqan, buka surah 25, ayat 27. Ada 3 ayat ya. Ayat 27, 28, 29. Terjemahnya saja Pak. Ayat 27, 28, 29. Surah 25. Silakan, siapa? Sudah ketemu? Dua tujuh, 28, 29. Surat 25. Oke. Ini ada orang menyesal karena dulu yang diikuti, yang contoh, yang diidolakan bukan Nabi. Yang dia ikuti dalam beribadah, contohnya bukan Nabi, tapi seseorang. Maka dia berkata kan, sungguh celaka aku. Ya, yang namanya menyesal selalu datangnya belakangan. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pesan dari ayat ini ya. Jadi, kembalinya ke Al-Ahzab surah 33 ayat 21. Ya, apa kata Allah di sana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa dzakarallaha katsira. Jadi yang kita jadikan uswah, yang kita jadikan panutan, yang kita jadikan teladan hanya Rasulullah. Ya. Kalau kita jadikan beliau sebagai panutan, termasuk dalam melaksanakan ibadah, maka kita akan selamat. Baik, Bapak Ibu, sudah masuk Isya. Barangkali ada satu kesempatan, satu orang untuk bertanya. Ya, silakan Pak. Apa? Berwudu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin masalah berwudu, Ustaz. Ya. Setelah berwudu kan sudah ada doanya, Ustaz. Bagaimana dengan Allah? Ya. Ya, baik. Kalau hadisnya doa wudu syahadat saja, Pak. Syahadat saja. Jadi selesai berwudu, kita memang disunahkan berdoa. Doanya berdasarkan hadis sahih sampai syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lanjutannya ini tambahan. Tambahan. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal murtathirin. Bahkan ditambah lagi waj'alni min ibadikas. Ya. Mohon maaf. Kalau dilihat dari hadis, banyak kita yang suka nambah-nambah. Contohnya, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya jal jalal wal ikram. Itu hadis sahihnya. Tapi ditambah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahiyana rabbana bis salam, wa dikhilna jannata darus salam, tabarakta ya jal jalal. Tapi kalau lagu Indonesia Raya nggak ada yang bisa, nggak ada yang berani nambah loh. Nggak ada yang berani nambah atau ngurangi. Kenapa? Sementara itu buatan PR Supratman gitu loh. Coba deh, upacara hari Senin menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Tempo hari ada penyanyi ya. Ada penyanyi Hari Rusli, almarhum ya. Itu ketika menyanyikan lagu Maju Tak Gentar ya. Beliau gantikan, harusnya ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Diganti sama beliau, tidak maju, maju, tidak maju, maju, tidak maju. Besoknya dipanggil polisian, Pak. Iya. Tapi kalau dalam bacaan doa-doa, nggak ada ya siapa yang mau manggil ya. Akhirnya terjadilah begitu. Jadi kalau berdasarkan hadis sahih, selesai wudhu kita berdoa cukup baca syahadat saja. Gitu. Ya Pak ya? Ya. Baik, ada lagi? Gak apa-apa, isanya mundur dikit ya. Bacaannya seperti itu apa termasuk tambahan? Iya. Syahadat itu paketnya sudah contohnya dari sana. Kalau di dalam sholat hindari di dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat, misalnya kita kultum gitu ya, kita MC, ada ulama yang moderat membolehkan. Ya, kalau sholawat ya, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Di luar sholat masih dimungkinkan. Tapi kalau di dalam sholat, karena kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Sementara Nabi dalam hal sholat, silakan dibuka hadis-hadis tentang sholawat dalam sholat itu, nggak ada tambahan itu. Ya, yang umum aja. Begini, tasyahud itu ada dua versi ya. Kalau versi Muhammadiyah tarjih, at-tahiyatu lillah, wassalawatu wattaibat, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim dan seterusnya. Ini versi enggak ada. Nah, itu versi Muhammadiyah. Kalau versi NU, karena dulu saya NU. Saya sekolah belajar ngaji gitu. Syahadatnya NU begini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa assalamu alaina wa ala ibadillahis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bedanya di situ saja. Kalau yang pertama tadi at-tahiyatulillah, syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sholawatnya, mohon maaf, kalau teman-teman itu ditambah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barokta dan seterusnya. Gitu ya. Ya, prinsipnya Bapak Ibu, sedapat mungkin dalam melaksanakan ibadah menghindari hal-hal yang menambah-nambah tadi. Begini. Kalau kita mengurangi, boleh. Kalau kita mengurangi, karena kita nggak hafal, misalnya. Tapi kalau kita menambah-nambah, terkesan tadi, apa yang disampaikan, apa yang dicontohkan oleh Rasul seolah-olah belum sempurna, belum lengkap. Wallahu a'lam bishawab. Udah, Bapak? Cukup ya? Cukup ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudahi dengan bacaan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.